teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari kelompok saya, kelompok 2, akan mempresentasikan materi tentang anggaran penjualan. Saya Dina Juliana dengan NIM 19030016. Saya Dela Nur Amalia dengan NIM 190300200. Saya Sinta Mugi Mulyani. Anggaran penjualan dan peramalan penjualan. Penjualan merupakan ujung tombak perusahaan. Berhasil tidaknya suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian pemasaran dalam menjual produk perusahaan. Oleh karena itu, secara teknis, penyusunan anggaran penjualan dalam perusahaan merupakan langkah awal yang perlu dilakukan oleh perusahaan yang menghasilkan produk. Saat perusahaan sudah dapat memperkirakan jumlah penjualannya, maka perusahaan akan lebih mudah dalam menyusun anggaran produksi, anggaran biaya, dan anggaran lainnya. Penyusunan anggaran penjualan dilakukan perusahaan setelah perusahaan dapat menentukan peramalan atau forecast penjualannya. Sehingga langkah awal pembuatan anggaran penjualan adalah penyusunan peramalan penjualan. Perbedaan anggaran penjualan dan peramalan penjualan. Yang pertama ada anggaran penjualan. Adjustment management berpengaruh signifikan. Jumlah unit yang akan dianggarkan disesuaikan dengan hasil perhitungan secara kuantitatif, pendapat secara kualitatif oleh pihak perusahaan, dan dibandingkan dengan metode khusus sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua ada peramalan penjualan. Tidak banyak dipengaruhi oleh adjustment management, dan secara teknis peramalan penjualan lebih banyak dipengaruhi oleh statistik yang dipakai oleh perusahaan. Oke, untuk selanjutnya kita bahas contoh kasusnya ya. Di sini soalnya, manajemen UD Amanda menentukan daerah penjualan adalah Tegal dan Brebes. Persentase penjualan dalam dua daerah adalah 80/20. Adapun harga jual produk di Tegal yaitu Rp25.000, sedangkan harga jual produk di Brebes adalah Rp20.000. Alokasi penjualan triwulan 1 yaitu 40%, triwulan 2 30%, triwulan 3 20%, dan triwulan 4 10%. Dari data tersebut, maka anggaran penjualan UD Amanda adalah sebagai berikut. Dapat dilihat unit yang dijual di Tegal yaitu total dikali 80%. Nah, 80% ini dari perbandingan kedua daerah, yaitu 80/20. Jadi nanti yang di Brebes dari total dikali 20%. Di situ ketemu jumlah yang di Tegal yaitu 5.904,8 unit, dan yang dijual di Brebes yaitu 1.476,2 unit. Untuk totalnya yaitu 7.381 unit. Untuk selanjutnya kita bikin tabel. Untuk kolom pertama yaitu TW atau triwulan, kolom kedua untuk Tegal, dan yang ketiga untuk Brebes, dan di terakhir yaitu kolom total. Di kolom Tegal dan Brebes ada anak kolomnya ya, ada 3 yaitu unit, harga, dan jumlah. Setelah udah bikin tabel, untuk triwulan pertama kita hitung dulu. Untuk unitnya itu dari total unit yang di Tegal yaitu sebesar 5.904,8 unit dikalikan dengan alokasi penjualan triwulan, yaitu yang persen yang diketahui di soal. Untuk triwulan pertama yaitu 40%, triwulan kedua 30%, triwulan ketiga 20%, dan triwulan keempat 10%. Jadi kita tinggal menghitung saja, tinggal dikalikan prosentasenya. Begitu pula yang di Brebes. Untuk yang di Brebes berarti prosentase tiap triwulan dikalikan dengan jumlah 1.476,2 unit. Setelah itu kita kalikan dengan harga. Untuk harga juga sudah tertera di soal, yaitu yang di Tegal sebesar 25.000
dan yang di Brebes sebesar 20.000. Jadi tinggal dikali untuk jumlahnya, yaitu perkalian dari unit dikali harga, dan untuk total itu penjumlahan dari jumlah yang di Tegal dan jumlah yang di Brebes. Jadi kita tinggal jumlahkan saja, dan untuk total yang di bawah itu jumlah dari tiap-tiap kolom. Yang pertama ada unit, dari kolom jumlah, ada juga di terakhir yang total. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk menghitung ini tinggal kita lihat soalnya saja, dan nanti tinggal dikalikan prosentasenya seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.